Sebenarnya apa sih teknologi kedokteran itu? Belajar anatomi, kita belajar fisiologi, kayak teknologi keperawatannya, teknologi bedah dan hafalan tuh dari sisi atas sampai bawah itu kita bikin lagu aku dengan pasien, kita bakal interaksi dengan dokter-dokter, kita bakal cari tahu masalah di lapangan langsung kayak gimana sih, dari gitu. Ya udah dia dipotong beneran dibius, kemudian diangkat, dimasukin plastik segala macam, udah itu dijahit lagi sama dokter. Kebayang nggak sih? Kan bukan dokter tapi masuk Emang bukan dokter. Nah, cuman Spending a day with Tegar. jadi halo teman-teman, selamat siang semuanya. Jadi sekali ini aku udah bareng Mas siapa? Stanis. Mas Tani. Nah, Mas Tani itu siapa? Mungkin boleh kenalan dulu deh, Mas. Silakan. Halo semuanya, kenalin nama aku Stanis. Aku salah satu mahasiswa teknologi kedokteran angkatan 2023 sama kayak Tegar. Kita ada di FKK ITS sekarang ini. Jadi ya itu sih sekedar perkenalanku. Oke, jadi FYI Mas Tani itu adalah komting ya teman-teman. Jadi komandan tingkat. Kalau di SMA apa ya? Ketua angkatan mungkin Ketua ya? angkatan. di SMA. Nah, di sini aku bakal tanya langsung beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman bingung juga, atau mungkin orang-orang banyak tanyakan apa sih jurusan teknologi kedokteran itu. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama yang bakal aku tanyakan ke Stanis adalah sebenarnya apa sih teknologi kedokteran itu? Oke. Ini pertanyaan template sih jujur. Mungkin teman-teman yang di sini juga pasti bingung ya. Sebenarnya teknologi kedokteran itu apa? Kenapa kok aku baru dengar? Atau ini jurusan apa sih? Kenapa nggak di semua tempat ada? Itu fun fact ya. Jadi teknologi kedokteran itu jurusan S1 pertama di Indonesia yang hanya ada di ITS. Ada sih S2, cuman itu di ITB. Itu pun teknologi kesehatan gitu. Jadi kita S1 teknologi kedokteran di ITS. Nah, terus itu sebenarnya kita belajar apa? Kita tuh belajar macam-macam, teman-teman. Jadi kita ada belajar tentang kedokteran dulu di semester-semester awal kita. Kita belajar anatomi, kita belajar fisiologi. Terus kita juga ada belajar kayak teknologi keperawatannya, teknologi bedah dan seterusnya. Itu kita belajar semua. Habis itu kita juga ditambahin namanya juga teknologi dan kedokteran ya. Ada teknologinya. Kita belajar tentang elektronika. Kita belajar juga tentang programming. Banyak ya? Banyak. Dan mechanical design itu juga main. Jadi kayak bikin-bikin implan. Kemudian kita mau ngomongin apa lagi ya? Ya teknologi tepat guna dan sebagainya itu macam-macam sih. Itu semua ada di situ. Oke, terus kira-kira nih walaupun tadi udah di statement juga kalau cuma jurusan yang hanya ada di Indonesia, satu jurusan ini, mungkin bisa dijelaskan nih Mas, kenapa jurusan ini hanya ada satu di Indonesia dan kira-kira apa sih yang bikin jurusan ini tuh unik dan berbeda dari yang lain? Ya ini karena namanya juga jurusan baru ya, jurusan yang baru ada di ITS. Karena ITS tuh melihat adanya masalah nih. Kalau teman-teman tahu di rumah sakit, isinya pasti kan dokter-dokter semua. Mereka semua itu spesialis, mereka punya pasien-pasiennya sendiri. Dan kalau teman-teman melihat di luar negeri, itu ada namanya clinical engineering. Jadi itu mereka mudahnya adalah menggabungkan dia kedokteran dengan teknologinya itu tadi. Kalau misalkan kita tahu pasien punya penyakit seperti ini, setiap pasien itu punya perbedaan ya, jadi nggak bisa nih kita ngasih obat yang sama ke Tegar patah, kan patah nggak mungkin patah sama terus posisinya, kita pasti butuh yang personalized. Nah, personalized medicine itulah yang kita usahakan di TechDoc. Makanya ini inovasi baru, ini suatu pendekatan baru supaya kita bisa bikin alat menjawab kebutuhan dari si pasien-pasien itu, menjawab si kebutuhannya dokter-dokter juga dengan sisi teknologi gitu. Oke, terus mungkin yang dibingungkan adalah karena jurusan yang baru ada di Indonesia, Mas. Jadi kayak kira-kira tuh apa aja sih yang bakal dilakukan selama 4 tahun di kuliah ini? Jadi kayak, aduh nih, aku mahasiswa nih, kira-kira kalau aku kuliah di sini nanti ngapain ya? Itu mungkin bisa dijelaskan deh. Oke, mungkin nanti sambil nanya-nanya ya, mungkin dari Tegar juga mau nambahin. Kalau dari sepahamku sih, yang pertama-tama kita pasti ada kurikulum ya. Kalau teman-teman bingung kurikulumnya apa, ya kayak aku ngomong tadi, di setiap semesternya kita pasti belajar tentang kedokteran. Kita ya semester pertama tuh aku belajar anatomi. Tuh ngafalin tuh kayak kedokteran berarti ya? Beneran kedokteran persis. Beneran kedokteran persis. Kita pun juga punya lab kadaver. Kadaver itu mayat yang udah diawetkan, yang bisa kita observasi. Jadi kita beneran tahu tuh. Dan kadaver digital pun kita juga ada. Jadi teman-teman gak usah kalau takut ngeliat langsung, kita juga punya kadaver digital. Itu anatomi. Kemudian nanti ada fisiologi. Kalau fisiologi itu mudahnya hubungannya anatomi tadi sama penyakit-penyakitnya apa sih? Cara kerjanya manusia itu bagaimana sih? Cara kerja organ, cara kerja ini seterusnya. Itu kita juga menggunakan. Kita juga belajar tentang fisiologi. Terus setelah aku tadi ngomong juga ada mechanical ya. Mechanical, programming, electrical tuh semuanya main.
Jadi itu lengkap, kita diajarin juga tentang cara pakai microcontroller, cara kita ngambil data-data, cara kita ngolah data, statistikanya dan bagaimananya itu juga ada. Dari segi kurikulum menurutku itu udah sangat kompak. Memang nggak semendalam itu ya teman-teman, karena namanya juga kita mesti belajar yang banyak. Tapi menurutku itu udah cukup buat ngasih scope buat kita, pandangan buat kita kalau tekdok itu sangat luas. Dan dari luasnya itu tuh kita bisa mendalami di mata kuliah lebih lanjut. Oke. Itu dari segi kurikulum. Kemudian kalau dari hard skill dan soft skill yang kita dapatkan, jelas ya kita jadi berpikir kritis. Karena yang ngajar kita nggak cuma dosen-dosen teknik, kita juga diajarin sama dokter-dokter yang benar-benar spesialis banget di bidangnya. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu dokter jantung gitu, kita juga diajarin. Dokter paru, dokter penyakit dalam, dokter bedah, spesialis bedah, urologi, spesialis kejiwaan kita juga belajar. Dan apalagi ya, spesialis-spesialis lainnya, teman-teman bisa nyebutin aja nih. Kita memang sebenarnya kita punya lengkap, cukup lengkap lah istilahnya. Kalaupun kita nggak punya spesialis itu, karena mereka dokter-dokter, mereka punya rekan sejawat yang juga bersedia mengasih kuliah tamu gitu. Jadi kita di-provide juga sama kuliah tamu. Oke. Terus apalagi ya? Kita ada magang. Iya, magang ya. Magang. Benar. Ini magang ini menarik Seru. karena di magang itu kita ada magang 2 kali. Magang yang di tahun ke berapa tuh? Tahun kedua ya? 2, ya. Ya, tahun kedua tuh kita bakal magang ke rumah sakit. Asik banget gak sih? Jadi simpel lagi, kita dikasih waktu sebulan, kita nanti bakal dipilihin. Udah di-provide sama Prodi itu nge-provide. Kita nanti ada rumah sakit tertentu di beberapa daerah, nggak cuma di Surabaya. Jadi teman-teman nggak mesti mikir di Surabaya doang ya pasti tempatnya. Enggak, kita ada yang ke Solo, ada juga yang ke Mojokerto, dan lain-lain. Nah, di situ nanti kita sebulan observasi aja. Kita bakal interaksi dengan pasien, kita bakal interaksi dengan dokter-dokter, kita bakal cari tahu masalah di lapangan langsung kayak gimana sih. Makanya itu baru kita dapatkan di tahun kedua. Karena tahun pertama sama di sepanjang tahun kedua itu kita belajar dulu kira-kira bagaimana bisa membuat suatu solusi. Setelah itu kita lihat masalahnya langsung yang ada di lapangan. Itu sih. Ngomong-ngomong soal anatomi nih, aku Ya. inget kalau Mas Tanis nih pernah nilai tertinggi kayak deh. Karena waktu itu jujur nih, waktu itu kan aku masih maba nih, anatomi kan semester 1 ya. Iya. Itu tuh masih bahasa Inggris. Iya soalnya Oh, bahasa iya, Inggris. bener, Dan bahasa waktu itu Inggris. bahasa Inggrisku lulus dari SMA tuh nggak sebagus itu. Jadi kayak aku nggak tahu ini artinya apa, ngerjainnya apa. Cuman Iya sih. yang aku tahu Mas Tanis tuh nggak pernah ikut remedial. Bener nggak? Puji Tuhan ya. Ya ini aduh di spill. Sebenarnya ya aku bersyukur sih untuk itu karena sebenarnya teman-teman mungkin bahasa Inggris itu salah satu modal utama ya karena memang buku bacaan kita, materi-materi yang kita dikasih sama dokter-dokter itu pasti ya mengacunya sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Buku-buku bahasa Indonesia mungkin teman-teman bisa nyari cuman nggak selengkap itu. Jadi kita mau nggak mau itu nggak cuma bahasa Inggris, bahasa Latin, bahasa segala macam kan Iya, juga benar. penyebutannya ya kranio, penyebutan femur dan seterusnya itu kita ada. Ya itu aja sih menurutku teman-teman gak usah takut, seriusan gak usah takut kalau mau join ke sini karena pasti diajarin kayak Mas Tegar ngomong tadi juga ada remet. Sebenarnya remet juga nggak semengerikan itu sih. Dan kita nggak yang kayak ujian paper terus-terusan loh. Aku ingat banget dulu pada saat semester awal kita disuruh kayak main games, bikin lagu. Oh iya benar. Jadi bikin lagu hafalan tulang. Hafalan tulang dari sisi atas Iya. sampai bawah itu kita bikin lagu. Aku ingat waktu itu laguku Aku tuh lagu apa ya? Naik-naik ke puncak gunung. Ya, Ada juga yang bikin pakai jujur balonku. lupa apa, tapi ya ada tahu. Ada. Jadi dokter di sini juga asik. Jadi menurutku kita nggak yang sampai sepaneng banget buat belajar tentang Bener. anatomi, tapi dibikin have fun aja buat belajar. Jadi ya it's okay, nice. Aku lagu apa ya itu ya? Balonku bintang-bintang. Lihat kebunku. Ada apa tuh? Itu udah pokoknya. Ya naik gunung nggak sih? Naik. Kayaknya itu ya. Puncak gunung. Dan itu jujur jadi apal pada saat semester itu dan bener-bener apal. Misalnya oh ini nasal, Sekarang lupa, jujur. oh ini kranial, Kranial, oh ini nasal. patella, oh ini plantar tuh jadi tahu. Bener. Jadi kayak itu salah satu jalan buat menghafal yang lebih mudah dan diajarin teman-teman. Dan pada saat ngomong magang nih, Iya. pada saat itu aku magang di Rumah Sakit Menurut Surabaya. Nah kalau Stanis di, Aku di rumah sakit ortopedi Solo. kenapa milih rumah sakit itu? Pertama kepeletnya di situ. Oke. Cuman selain itu memang waktu itu aku kan sebenarnya kita waktu itu sistemnya agak dikasih surat gitu ya. Bersedia di dekat ITS, dekat Surabaya. Itu ada di Mojokerto sama di Menur atau bersedia di luar kota. Karena kalau kamu keluar kota otomatis kamu mesti nyari tempat juga, Yes. nyari kos-kosan kan untuk magangnya. Tapi untuk masuk ke rumah sakitnya kamu di-provide oleh si Prodi Tekdok. Prodi itu memberikan. Aku waktu itu mikir kayaknya ortopedi asik.
Karena itu kan langsung rumah sakit khusus untuk tulang, ortopedi, dan aku tuh waktu itu lagi tertarik banget sama desain-desain implan. Oke. Terus aku juga tertarik kayak kayaknya banyak juga nih ya orang-orang yang punya masalah di tulang, entah itu apa namanya patah tulang, kecelakaan, kan angkanya cukup tinggi ya teman-teman di Indonesia ini. Terus aku juga sempat melihat kayak iya di sini berarti kan ada yang polyspine, spine itu kan tulang belakang. Oke. Nah, kan tulang belakang ini kan sangat rawan ya teman-teman. Kalau kalian tahu di kedokteran tuh itu disebut sebagai Godly area. Godly area soalnya kenapa? Itu area ketuhanan, area yang kita nggak berani nyentuh dulu. Itu tuh area yang dimana kalau kamu salah dikit aja, saraf-saraf pusat kan di belakang semua ya. Langsung hilang. Bisa parah, kamu bisa lumpuh. Dan terus aku kayak tertarik, wah berarti aku ada kesempatan dong buat ngobrol sama dokter-dokter sana. Mereka gimana cara memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka alami gitu. Jadi beruntungnya aku pada saat kesana juga dapetin jawabannya gitu. Aku lihat ternyata wah teknologi yang dipakai ini, caranya seperti ini, mekanismenya dan tata cara untuk mendekati pasiennya seperti apa tuh di situ semua. Dan serunya lagi adalah kita masuk ke ruang bedah. Iya, itu yang paling seru. Kebayang nggak sih? Kebayang nggak sih? Kan bukan dokter tapi masuk ke Kan ruang bukan bedah. dokter. Nah, cuman sayang di Menur itu pada saat itu nggak ada jadwal operasi. Jadi kita Oh, cuma survei langsung iya, ke iya, iya. ruangan operasi gitu. Nah, Kalau kamu aku waktu itu malah aku sistemnya beda ya sama Menur. Kalau Menur kan kalian sehari apa berapa hari? ada yang 2 hari dan 1 hari. Ada yang 2 hari 1 hari. Aku full pokoknya 2 hari wajib ke satu poli tersebut, ke satu stase tersebut. Nah di IBS namanya instalasi bedah sentral yang masuk ke ruang OK ya, ruang operasi kamar operasi itu. Aku 2 hari full di situ dan itu asik banget teman-teman. Memang kalian nggak boleh sampai ke area-area mereka lagi membedah ya. Kalian cukup di samping mau bantuin itu juga minta izin dulu kalau mau bantuin, jangan sampai kamu mengganggu. Tapi itu jujur asik banget. Kamu bisa ngelihat langsung proses pembedahan dari awal sampai akhir. Pasien datang-datang di bed patientnya, kemudian dibius, kemudian dipasangin alat-alat support segala macam, kemudian dibedah. Kamu bisa beneran ngeliat tulang. Agak Kayak di ngeri sih. film-film. Ngelihat darah, ngelihat tulang, dan itu beneran kayak misalkan ya aku ngelihat ada tumor tulang, aku tuh diambil dari jari gitu. Ya udah dia dipotong beneran dibius, kemudian diangkat, dimasukin plastik segala macam, udah itu dijahit lagi sama dokternya. Aku sempat ngelihat juga alat-alat yang kayak aku nggak pernah lihat sebelumnya sih jujur, karena khusus ortopedi. Cuman itu keren banget, pengalaman yang nggak mungkin aku lupain sih. Nah, itu salah satu beneficial kalau kamu masuk Iya. ke TechDoc. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya, yaitu contoh praktikum atau proyek TechDoc tuh kayak gimana? Oke, praktikum. Mungkin singkat-singkat aja nggak apa-apa deh. Kita tuh project base ya rata-rata teman-teman, karena ya itu tadi kita belajarnya banyak, jadi kita butuh kerja sama bareng sama teman-teman. Salah satu proyek yang aku ingat banget itu proyek bikin bikin cancer. Itu apa bikin cancer? Ini brace. Bukan brace, Iya, sorry, brace. brace. Brace itu kayak apa ya? Penyangga ya. Aku waktu itu bikin penyangga estetik. Jadi kita bikin penyangga buat orang-orang yang kadang-kadang teman-teman lihat nggak sih ada yang warna biru gitu buat nyanggain tangan kalau udah patah. Nah, aku bikin kayak gituan, tapi kali ini estetik gitu. Ditaruhnya di khusus untuk elbow brace. Aku bikin itu. Aku juga sempat ada proyek dosen, proyek-proyek gituan bikin kayak bionic arm. Jadi kamu bisa gerakin jari. Karena kamu dikasih pelajaran tentang elektronika dan mekanikal, jadi kamu bisa ngerti. Gitu ya, singkatnya gitu Banyak sih. Banyak. Termasuk dapat emas di PIMNAS. Kalau kalian lihat ya, ada berita di mana-mana kayak dapat medali emas PIMNAS, batuk TBC. Nah, ini emasnya yang ini sebenarnya, teman-teman. Halo guys. Ya itu aku waktu itu sempat kedapatan proyek juga, ikut PKM. PKM itu Pekan Keilmuan Mahasiswa ya. Yes, benar. Itu bergengsi banget buat teman-teman yang masih SMA atau mungkin masih maba. Kalau mau ikut PKM, saranku ikut aja. Ikut aja karena itu salah satu ajang paling bergengsi untuk mahasiswa dan itu ngasih aku pelajaran banyak banget. Aku belajar waktu itu dan aku bikin alat bareng sama timku ya. Itu kita bikin suatu alat buat mendeteksi tuberkulosis pakai suara batuk. Sejauh ini kalau tuberkulosis itu pasti harus diambil sampel dahaknya, mesti di X-ray, mesti di apa segala macam. Cuman kali ini aku pakai pendekatan suara aja, akustik aja. Suara batuk buat kenalin tuberkulosis. Itu suatu hal yang baru banget dan makanya itu salah satu alasan kayaknya bisa menang dapat emas sih. Karena emang kalau dipikir ya, kalian batuk itu bisa dianalisis dan dijadikan jawaban. Oh, kamu kena TBC nih. Oh, kamu enggak, dari batuk doang.
Dan mungkin bisa jadi kalau pengembangan lebih lanjut ya, yang namanya juga riset, bisa jadi kamu bisa tahu kamu sakit bronkitis mungkin, kamu sakit pneumonia, kamu sakit emfisema dan seterusnya. Oke, selanjutnya adalah ada last two question. Oke. Pertama adalah lulusan tekdok itu bisa jadi apa? Itu karena memang itu banyak banget pertanyaan saat aku lihat postingan tekdok di TikTok, di Instagram itu banyak banget. Kamu nanti kalau lulus jadi apa? Cuman yang jawab tuh dari orang-orang yang mungkin masih maba di tekdok. Sementara sebelah kita nih udah luar biasa experience-nya. Mungkin ada gambaran nih saat ikut project atau ikut kegiatan lain tuh ada gambaran. Ini correct me if I'm wrong ya. Jadi jangan sepenuhnya percaya sama aku yang aku omongin sekarang karena ini kita nge-record 2026 ya. Ya. 2026 bulan April. Benar. Bisa jadi nanti di akhir tahun ini udah berbeda lagi jawabannya. Karena kan nama juga develop terus ya, kita selalu berkembang. Mudahnya gini, kalau dari aku masih belum lulus, tapi ini udah mulai masuk ke tahun terakhirku buat jadi mahasiswa dan aku ngelihat tekdok bisa jadi apa? Itu bisa jadi kerja di rumah sakit, itu udah jelas. Teman-teman, kalau kalian tahu di rumah sakit UNER itu sudah ada teman-teman tekdok yang istilahnya punya lab di sana. Mereka nge-scan tentang apa ya? Kalau ada penyakit-penyakit, misalkan contoh mikrotia itu kayak degradasi di telinga. Itu mereka nge-scan, terus nanti mereka bikin desainnya, mereka pasangkan implannya dan dibikin lebih bagus lagi. Jadi intinya itu nggak cuma mikrotia doang ya, ada macam-macam lagi. Mereka ketemu pasien, mesti bikin implan, mesti bikin apa, mereka yang nge-scan, mereka yang bikinin, itu udah ada di rumah sakit UNER, Erlangga ya. Terus kalau yang lainnya, ada juga yang bakal ke arah research development. Ini kendala teknis, intinya aku sempat mention soal yang R&D tadi, research and development. Jadi teman-teman teman-teman tekdok, itu sebenarnya nggak mesti ke rumah sakit aja. Kalau teman-teman mau kerjanya di industri itu bisa ke R&D. Jadi kan kita ngeliat ya, ada banyak kendala di rumah sakit, kita ngeliat pasien itu memerlukan alat-alat. Nah itu industri-industri pasti menawarkan gitu. Mereka punya alat apa, mereka bisa bikin alat apa. Nah teman-teman bisa masuk ke industri. Teman-teman juga bisa masuk ke lab-lab yang ada di universitas. Jadi kerja di lab itu juga bisa karena sama-sama R&D. Atau teman-teman mau jadi produk spesialis itu juga bisa. Karena teman-teman ngerti banget nih dari awal sampai akhir pembuatan alat ini A sampai Z. Fitur-fiturnya apa aja, kelebihan dibanding sama merek yang ini, alat yang lain itu apa. Teman-teman bisa jadi produk spesialis. Konsultan kesehatan juga bisa, konsultan buat pengadaan di rumah sakit, alat-alat itu juga bisa. Jadi menurutku cakapannya cukup luas, apalagi di dunia kesehatan ini kita nggak terbatas dengan apa ya, hanya manusianya aja. Dunia kesehatan butuh teknologinya juga, dan teman-teman belajar keduanya itu. Kalau tiba-tiba teman-teman ada di Kesmas, kesehatan masyarakat, menurutku juga nggak masalah gitu, karena teman-teman hebat pasti. Aku yakin bisa aja kita membuat suatu media untuk penyuluhan, untuk memberitahukan masyarakat luas tentang suatu penyakit, tentang suatu program pemerintah. Teman-teman bisa aja bikin-bikin itu. Jadi aku sih nggak merasa terbatas banget ya tentang cakupan tekdok itu bakal kemana. Jadi teman-teman nggak usah takut, cutting-cutting kalian juga udah ada. Mungkin nanti Mas Tegar bakal wawancara dengan orang yang udah lulus. Siapa tahu ya, segera cari tahu aja, dan teman-teman gak usah ragu dah, ntar akan langsung ketemu juga kok sama kami. Oke, pokoknya dimanapun kamu berada harus tetap ya jadi berlian lah, jangan kayak jangan cuma jadi mahasiswa aja kayak Mas Tanis ikut timnas, ikut riset, kayak gitu lah teman-teman. Jadi ikutin semua. And the last question is, apa hal yang paling sulit dan paling menyenangkan saat kuliah di teknologi kedokteran? Paling sulit dan paling menyenangkan? Yes. Oke, karena aku orangnya suka tantangan ya, menurutku itu keduanya. Jadi tantangan itu jadi hal yang menyulitkan, tapi sekaligus menyenangkan di tekdok. Teman-teman kebayang sendiri aja, ini suatu prodi yang masih baru. Pasti teman-teman ditanyain terus nih, bakal jadi apa sih, teman-teman gimana kuliahnya dan seterusnya. Ya itu menurutku jadi tantangan, karena setiap kali aku kuliah itu aku selalu menanyakan hal yang sama juga ke dosen-dosenku, ke diriku sendiri terutama, ke materi-materi yang lagi dipaparkan. Ini bakal kepake nggak ya? Dan aku jadinya akan selalu belajar terus gitu. Tantangan buatku, itu tantangan banget, beban juga, tapi di situ letak serunya menurutku. Karena dari situ kamu nggak bakal jadi orang yang santai-santai banget. Yes. Apalagi cutting-cuttingmu mungkin nggak sebegitu ini ya, nggak begitu banyak ya. Angkatan kita kan 108 ya. Angkatan cutting kita 30 doang. Jadi kita mau nggak mau dituntut untuk ikut eksplorasi. Nah, letak eksplorasi itu yang menurutku menyenangkan dan asik buat kita bisa nyari tahu tekdok ini bisa kemana aja, dan ya lihat sendiri aja ternyata bisa sampai timnas emas, bisa ikut proyek dosen, bisa bikin alat-alat. Itu udah salah satu bentuk hal yang menyulitkan sekaligus menyenangkan. Oke, jadi udah atau ada kata-kata terakhir nih? Kalau buat teman-teman yang masih kuliah di tekdok, semangat terus aja. Ini salah satu prodi yang menurutku skop buat tahun-tahun selanjutnya tuh akan sangat besar kesempatannya.
Terus buat teman-teman yang lagi bingung milih jurusan, kataku nggak usah terlalu ragu sih dengan Tekdok. Kalau teman-teman takut karena lulusannya masih belum begitu banyak, kan ketika teman-teman masuk kami udah lulus gitu. Jadi nggak usah takut karena kita solid banget. Pasti alumni dengan angkatan-angkatan bawahnya juga akan saling memberitahu gitu. Kita akan saling sering-sering jaras, kita sering-sering cerita-cerita. Dan buat teman-teman di luar sana yang mungkin udah kerja, mas-mas, mbak-mbak, kakak-kakak semua, please ayo kita kerja sama bareng, karena aku yakin teknologi kedokteran ini bisa sangat banyak membantu di masyarakat di kedepannya gitu. Jadi sampai ketemu di dunia kerja. Itu sih kalau kataku. Tepuk tangan. Oke, jadi mohon maaf teman-teman kalau tadi mungkin ada kendala kayak tiba-tiba mati, dan itulah podcast singkat pada hari ini dengan narasumber yang memang luar biasa banget teman-teman. Dan Mas Tanis ini terkenal banget di FKK. Jadi kalau misalnya nih kalian besok main ke FKK habis lolos SNBT atau SNBP, kalian tanya Mas Tanis gimana ya, mesti pada tahu semua. Jadi itu untuk video kali ini, dan buat teman-teman yang mau request kemana boleh banget ketik di kolom komentar. Oke, say hi dan thank you, bye bye. Good luck guys.